masalah. Walidzalika ayatun takunu katsiratan, dan bagi yang demikian itu ada tanda-tanda yang ada oleh tanda yaitu banyak. Alla yukhalifa qawluhu ma yaf'ala, yaitu bahwa tidak bersalahan oleh ucapannya akan apa yang ia lakukan. Dan ada ia dengan yang diperintahkan, yaitu mula-mula yang mengerjakan. Wa anil ladzi yanha, dan dari yang ia larang, tajannaba awwala, maka ia menjauhi pertama kalinya. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian, sesudah kita mengkaji tentang fadilah ilmu, fadilah menuntut ilmu, fadilah ulama, dan ancaman bagi orang yang niat ngajinya tidak lurus, berikut tanda-tandanya. Mulai malam hari ini kita akan mengkaji tentang ulama itu ada dua. Saudara sekalian, Imam Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala an, beliau menyatakan, inda khawta fil alimi fakun aliman. Kalau kamu pengen masuk pada kategori ulama, maka hendaklah engkau menjadi ulama. Fa illam takun fa muta'alliman. Kalau enggak mampu, maka jadilah orang yang belajar, demen ngaji. Fa illam tastati, kalau enggak bisa juga untuk ngaji, fa ahibbahu. Kata Imam Umar Abdul Aziz, kamu demen aja sama orang ngaji. Fa illam tuhibbahum fala tubghidhum. Kalau kamu enggak demen sama orang ngaji, jangan sampai ada di hatimu gedek sama orang yang ngaji. Jadi maknanya, kita kalau bisa berupaya menjadi ulama, bagus. Sebab ulama itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata agama, memiliki keistimewaan yang luar biasa, yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Mana lagi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Mana lagi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mana lagi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi, dan masih banyak. Belum lagi di dalam hadis-hadis Nabi, begitu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah ulama. Seperti Nabi sampaikan,
innallaha wa malaikatahu hatta namlata fi juhriha was-samaka fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya bersolawat, malaikatnya mendoakan, memohon ampunan, sampai-sampai semut di lubangnya, ikan di lautan kepada ulama. Mana lagi al-ulama'u surujud dunia wa masabihul akhirah. Ulama itu pelita di dunia dan lampu di akhirat. Kalau ruangan ini terang karena ada lampu, ulama itu kayak lampu, dia bisa menerangi hati yang gelap sehingga tahu mana benar, mana salah. Dan begitu seterusnya sampai Nabi sampaikan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu ahli waris para nabi. Jadi nuwabur rusul, penyambung lidahnya Rasul adalah ulama. Kedudukan tinggi ulama tidak serta-merta, akan tetapi ulama yang bagaimana yang kita disuruh untuk mengikut. Sebab ada juga hadis dari Nabi, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmi. Orang yang paling berat siksaannya di akhirat adalah ulama. Yang tidak memberi manfaat Allah padanya dengan ilmunya. Mana lagi inna akhwafa ma akhafu alaikum alimun munafiq. Sesungguhnya yang saya ngeri kepada kalian umat Islam bukan kalian jatuh miskin, bukan kalian susah, bukan kalian jadi syirik. Itu tidak takut saya. Yang saya ngeri adalah bila ketemu ulama yang munafik. Sampai sahabat bertanya, kaifa yakunu munafiq? Bagaimana kau bisa munafik begitu? Disebut oleh Nabi alaihi lisan, jahilul qalbi, lidahnya alim tapi hatinya bodoh, tidak tahu tentang keagungan Allah. Singkatnya, saudara, ulama itu ada dua. Ada ulama dunia, begitu. Ada ulama akhirat. Masing-masing ada kriteria dan indikatornya. Ada indikatornya. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Disebut ulama usul, ulama jahat. Jadi ada ulama baik, ulama akhirat.
bukan ulama, ya kita husnuzon, begitu husnuzon. Dengan kita ta'zim aja dah sama kiai mah begitu. Karena itu kiai kita akan menjelaskan tentang tanda-tanda ulama akhirat, yakni ulama pembawa agama sebagai penerus dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai surujud dunia wal akhirah. Tandanya banyak. Kata Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari, ada 8 indikator orang itu kategorinya ulama akhirat. Kalau tidak ada 8 ini, maka itu namanya ulama dunia. Yang paling dulu masuk neraka, yang paling ditakuti umat ketemu dengannya. Begitu. Mana tuh ciri-cirinya pembeda ulama akhirat dengan ulama dunia? 1, la yatlubud dunya bi'ilmi masailah. Yang pertama cirinya, dia tidak mengejar-ngejar dunia dengan pengetahuan yang Allah berikan kepada dia tentang masalah agama. Sehingga enggak kemudian yang muncul wanipir. Apaan? Kayaknya wanipir begitu. Jadi enggak kemudian ilmunya untuk mengejar-ngejar dunia. Dia bisa tahlilan, kalau orang miskin pura-pura merem, kalau orang kaya baru nanya kapan nikah harinya, gua datang, begitu. Jadi milih-milih, udah kayak martabak aja, ada pakai spesial, ada biasa, apanya? Istimewa. Oh, istimewa namanya. Iya, istimewa. Dunia kita harus pahami. Dunia itu apa? Dunia itu sesuatu yang tidak ada manfaat untuk akhirat. Itu namanya dunia. Kalau sesuatu yang manfaat untuk akhirat, namanya bukan dunia. Saudara dagang, niatnya buat bantu masjid, buat bantu yatim, akhirat. Makin banyak dagangannya, makin gede ganjarannya. Karena dunia itu sesuatu yang tidak ada manfaat untuk akhirat. Itu namanya dunia. Orang alim akhirat itu dengan ilmunya tidak tolabut dunia, tidak. Dengan ilmunya tidak,
tidak ngadeli. Maka orang-orang alim akhirat itu kebanyakan punya usaha. Kayak Muallim Syafi'alami rahimahullah rahmatal abrar, dagangnya cincin, batu permata, dagang. Makannya ya dari dagang, ngajar ya hobi aja, begitu. Jadi ada sempat yang ngajar, enggak sempat ya enggak menjadi tujuan. Enggak kemudian kalaulah kita tukang gali kubur itu, enggak kemudian enggak ada yang mati apa ya, begitu. Jadi nyari yang mati kan kayak begini. Akhirnya yang mati bapaknya dia. Ini kan enggak benar yang kayak begini. Jadi enggak begitu. Harus punya usaha. Kalau punya usaha ya dikasih alhamdulillah, bisa dikasih sedekah. Dakwah itu namanya ulama akhirat. Begitu ulama akhirat. Jadi dia paham bahwa dunia itu jembatan akhirat. Maka orang alim itu akhirat itu pada umumnya punya usaha. Ada yang kelihatan usahanya, ada yang tidak kelihatan, begitu. Tapi dia punya usaha, sehingga tidak ngarep-ngarep dikasih ame murid, begitu. Dia ngasih alhamdulillah, dia nggak ngasih yang nggak apa-apa, karena dia masih makan, begitu. Jadi itu satu ciri ulama akhirat, begitu. Walidaka ayatun takunu kasiratan, dan ini banyak indikatornya. Dia paham bahwa dunia itu jembatan akhir. Dunia tidak bisa diagulin, dunia akhiratnya runtuh. Mengagungkan akhirat, dunianya biasa. Bagi orang alim akhirat, dunia itu kayak sapu tangan. Jadi kalau saudara punya sapu tangan, biasanya dipakai terus atau sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu. Kalau lagi ingusan dikeluarin, kalau nggak ingusan ya kagak. Artinya saat butuh dipakai, enggak butuh ya. Jadi biasa aja, sebab dia adalah alat untuk mencapai tujuan, bukan sebagai tujuan. Tanda dia tidak mengedepankan dunia, dia pahami dunia itu kayak sendal. Nih dari rumahnya ke Istiqomah nih, pada bawa sendal nggak ini? Enggak, bawa sendal nggak? Dibawa ke masjid nggak? Dibawa ke masjid nggak? Bawa. Di bawah. Ya Allah, tadi Taruh di luar. Di bawah enggak? Enggak. Ditaruh di mana? Luar. Di luar. Kenapa enggak dibawa ke dalam? Kenapa enggak dibawa ke dalam? Enggak dibutuhin. Enggak dibutuhin. Enggak perlu.
Hah? Kotor. Masjid mah bersih suci. Barang kotor mah kudu di luar. di luar. Jadi duit itu kudu di kantong, bukan di dalam hati. Hati mah suci, tempat dipandang oleh Allah. Duit sebatas kantong, sebatas sendal aja, taruhnya di luar, enggak ditaruh di hati. Kalau hati modal dalam, sudah dinyanyiin, sedalam-dalamnya lautan masih bisa diukur, tapi sedalam-dalamnya hati enggak keukur. Kalau duit masuk hati, ada kotak amal Jumat, pura-pura merem. Ada yang kayak begitu? Enggak ada. Ini si dermawan semua. Yang kita omongin orang mana-mana yang ada di sini. Begitu. Jadi ini dunia kayak begitu. Sebatas sadar hati membuat Allah. Jadi itulah disebut alim akhirat. Jadi alim akhirat itu bukan enggak punya ape-ape. Kalau enggak punya ape-ape namanya kismin. Apaan? Dia punya tapi tidak dibangga-banggai. Bukan sebuah kebanggaan. Yang dibanggain Allah. Ada orang ngasih baju partai luar biasa, girangnya. Padahal Allah udah ngasih badan biasa aja. Mau baju partai setruk juga kalau gak ada badannya mau ditaruh di mana? Begitu. Yang hebat itu Allah. Begitu. Jadi biasa aja. Jadi begitu. Dikasih kopiah udah girang banget. Sama yang ngasih pala biasa aja. Kopiah mau ditaruh di mana kalau gak ada pala? Begitu. Jadi yang diagungin Allah. Dunia mau kecil. Itulah orang alim akhirat. Ada ikan di dalam air, dia nyari-nyari ikan. Oh, benar besar ayat dari ikan. Ada ikan dalam air nyari-nyari air. Benar besar? Kenapa ya? Udah di air nyari air. Itu namanya kagak benar. Kita ada di kita ini ada di dunia. Di otaknya nyari dunia kayak ikan. Begitu di dunia nyari dunia, di dunia mau nyari akhirat. Apa aja yang keangkut di akhirat nilainya akhirat. Belum punya motor, ya Allah, kalau saya punya motor enak, ngaji juga nggak kayak gini nunggu dibonceng gitu. Teman kagak ngaji, jadi gua lagi semangat kagak ngaji, nggak ada yang bonceng. Kalau punya motor enak, akhirnya Allah kasih motor. Udah punya motor nggak trek, lu setor ngaji kagak. Ini namanya dunia untuk dunia mau butuh untuk akhirat. Makin banyak dunianya, makin banyak sujudnya. Amin. Oh, itu lagi duit dikit, dia ngisi kotak amal. Waktu itu gajinya 1 juta, ngisi kotak amal 2.000, gaji 1 juta. Sekarang alhamdulillah bosnya dinaikin, gajinya 5 juta. Malah merem pada kotak amal. Ini kan salah. Lagi 1 juta aja buat dia 2.000. Kudunya juga 5 juta. Iya, lebih dari itu, paling nggak 5.000 atau 3.000. Ada lebih
Alhamdulillah 6 koma. Tanggal 6 udah koma. Tanggal 6. Begitu. Enggak jelas. Begitu. Karena oh ya bukan. Iya. Jadi tanggal 6 udah koma. Ya Allah. Jadi kita orang tuh dunia wasilah bukan maqasid. Maqasidnya akhirat. Maqasidnya akhirat. Maka dunia menjadi jembatan untuk akhirat, sehingga ilmunya tidak untuk mengejar dunia, tapi untuk mengejar akhirat. Apa yang kita bisa lakukan untuk akhirat kita lakukan. Begitu. Sebab dia sadar ketika dia mati, kain kafannya nggak dikasih kantong. Bisa kasih kantong nggak sih kantong? Nggak ada ya. Itu maknanya yang dipuyeng-puyengin dalam sehari-harinya salah. Apa yang harus dipuyengin? Begitu. Makanya ketika Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala ngelihat orang lagi pegang pala. Biasanya orang lagi pegang pala itu orang apa namanya? Dia puyeng. Lagi puyeng. Ditanya, "Ma bika ya fata?" Kata Imam Ibrahim bin Adham, "Kenapa kau anak muda?" "Gue stres tingkat dewa." Dewa itu apa ya? 11 tahun kayaknya. Begitu. Dia kata stres tingkat dewa. Kata Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala an, "As'aluka bisalasati asya'a fa'ajibni." Saya mau tanya sama ente 3 pertanyaan, jawab yang jujur. Nanti saya bantu. Kesusahan asal jawab pertanyaan saya jujur. 3 doang kan? Iya baik. Ditanya, ayajri fi hadzal qaumi syai'un lam yuridillahu azza wa jalla. Kata Imam Ibrahim bin Adham, ada enggak di alam raya ini kejadian yang tidak ditakdirin sama Allah? Ada enggak peristiwa di jagat raya ini yang tidak dikehendaki oleh Allah? Dia jawab, kagak ada. Semua yang terjadi kehendaknya Allah. Kedua, apakah rezekimu berkurang dari yang Allah tetapkan? Dijawab, kagak. Yang Allah tetapin buat saya ya segitu, nggak bakal berkurang, nggak bakal bertambah dari ketetapan Allah. Apakah ajal berkurang dalam sehari dari yang Allah tetapin? Kagak, enggak berkurang, enggak maju. Fa'alama. Terus ngapain ente pusingin? Hidup orang semuanya ketetapan Allah. Habis ya ngatain gua dulu, kan Allah tetapin. Dia habis ngatain malamnya tidur, apa lu agak bisa tidur? Itu menjadi masalah pada diri biasanya. Begitu. Si Anu minjem mau pinter, habis itu teleponnya
nggak dia katakan. Lah, ditetapin sama Allah. Iya, takdir Allah. Ya udah, minta aja sama Allah. Ngapain mikirin dia, mikirin Allah aja. Dia juga mikirin kamu. Tandanya nomor teleponnya ganti. Mananya dia udah kenal kamu. Ngapa kamu pengen kenal dia? Tinggian dia. Gitu. Pantas saja kamu stres. Mikirin yang kagak mikirin kamu. Allah masih ngasih makan sama kamu, kagak dipikirin. Mikirin dia mulu. Penyakitan mulu. Begitu. Kalau semuanya adalah takdir dan ketetapan Allah, ya sudah, hidup biasa aja. Jangan dipuyang-puyangin. Begitu. Masalahnya bini saya ngomel. Bagus. Tandanya masih hidup. Coba yang ditanam usir, diam aja. Kan begitu. Alhamdulillah, begitu aja. Jangan dipuyang-puyangin. Tapi Allah suaranya itu kalau udah ngomong, wah bagus, maling aja takut, bininya aja galak kayak begitu. Gimana lakinya? Maling. Jadi udah biasa aja. Amal dunia itu biasa aja. Jangan ilmunya menjadi jembatan dunia. Inilah hancurnya kita punya negeri. Kita suka ngelarang orang korupsi, kita sendiri yang ngajarin dia korupsi. Sebelum dia nyalon dewan, wani piro, kan wani piro. Akhirnya kan kita ngajarin dia korupsi. Coba kalau kita nggak pakai wani piro, udah nggak perlu bayar, apa layak jadi wakil saya. Dan dia juga nggak puyang-puyang amat, dia mikirin kita. Gara-gara mereka dagang, kita ya mereka juga kudu korupsi. Salah dia korupsi? Kagak. Kok kagak? Yang ngajarin rakyat, yang ngajarin dia korupsi. Maka hancur negerinya. Salah siapa? Salah rakyat. Bukan salah dia doang. Karena ilmunya kalah dengan dunia. Wani kiro, ada yang pintar, oh enggak. Udah yang ini aja enak, gampang dibohongin, hancur negeri. Akhirnya kan jadi repot. Akhirnya bos aja. Begitu hancur, begitu salah kita. Orang alim akhirat itu layak luput di dunia bi ilmi masailah. Kedua, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, orang alim akhirat itu alla yukhalifa qawluhu ma yaf'ala. Kedua, yaitu ucapannya tidak berbeda dengan tindakannya. Padahal dia kiainya begitu, katanya jadi orang mau kudu terima kasih begitu. Terima kasih itu nerima juga ngasih juga. Tuh pengennya nerima mulu, kagak ngasih. Ini namanya alim dunia, bukan alim akhirat. Maka kudu yang dermawan itu kudu yang punya ilmu. Kalau nyuruh orang sedekah, kita duluan yang sedekah. Kita dulu sebelum nyuruh orang lain, mula-mula kita dulu. Itu namanya alimil ukhra, alim akhirat. Jadi tidak bersalahan ucapannya dengan tindakannya. Begitu, tidak bersalahan. Begitu. Jadi sehingga apa yang bisa dia kerjakan
kerjakan dulu. Begitu sebelum yang lain. Kalau kita nyuruh orang baca sholawat, emang kitanya juga kudu baca sholawat. Jangan nyuruh doang. Kita dulu kerjakan yang kita bisa. Begitu itu namanya indikator ulama akhirat. Tidak boleh menyalahi. Begitu antara yang diucapin sama yang diperbuat. Itu yang disebut ulama akhirat. Begitu. Karena itu dalam Al-Quran Allah jelaskan kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Begitu. Supaya jadi apa aja kita dulu dah. Begitu. Itu namanya alim akhirat. Begitu. Kita dulu harus duluan. Itu namanya alim akhirat. Saudara nih mau ngadain Isra Mi'raj rapat, maka yang duluan nyumbang itu panitia. Lo berapa semampunya. Saya 2.000, nggak apa-apa. Mampu 2.000, saya 5.000. Begitu setidak mampunya baru minta bantuan kepada orang lain. Begitu setidak mampunya, tapi kita dulu. Jangan orang dulu, nanti akhirnya masuk surganya di pintu. Waktu di surga ditanya sama malaikat Ridwan alaihi salam, mas sabab alladhi yudkhiluka ilal jannati awwalad dakhili. Apa sebabnya ente bisa pengen masuk surga duluan? Saya ngadain maulid Nabi, maka saya pantas masuk surga duluan karena saya mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Ridwan, ngadain maulid, iya, maka saya pantas masuk surga duluan. Kata begitu benar sih. Kalau ngadain maulid masuk surga duluan. Saya mau tanya dulu, sebelum kamu masuk itu maulidnya apa isinya? Yo, ada baca Quran, ada tabligh, ada sedekah, besek. Oh iya, saya mau tanya, itu baca Quran dari kamu? Bukan, dari Pak Haji Ahmad yang amplop itu. Panggil Haji Ahmad, panggil, masuk surga Haji Ahmad. Lo maulid Haji Ahmad masuk surga aja. Itu kiainya dari siapa? Pak Haji Mamat, panggil Haji Mamat. Haji Mamat masuk surga duluan. Haji Mamat. Begitu. Itu tenda Haji Udin, panggil Haji Udin masuk surga. Itu besek udah, panggil sudah masuk dia. Kamu kagak ketempatan doang, nggak ada. Nah ini nggak bisa masuk airnya, yang lain masuk surga, ini cuma di pintu. Jangan sampai begitu. Maka alla yukhalifa qauluhu maya. Kita duluan kalau pengen berhasil
duluan saudara mau bikin acara apanya, mau karang taruna mau apa kita dulu tuh yang bikin gagasan. Semampunya dia ada orang 10, ini butuh pasar 10, ya udah kita seorang satu jadi begitu. Nggak mampu baru begitu minta bantuan supaya kita tidak menyalahi ucapan kita dengan perbuatan kita begitu. Akan tetapi kita duluan, karena kita yang punya gagasan, maka kita yang duluan ngerjain. Ini namanya ciri ulama akhirat. Ulama akhirat itu begitu. Dua cirinya tuh, sehingga wa yakuna bil ma'muri awwala amilin wa anil ladzi yanha tajannaba awwala. Sehingga pada yang dia gagas, dia perintah, dia dulu yang ngerjain. Wa anil ladiyana, yang dia larang, dia dulu yang jauhin. Ini adalah tanda-tanda daripada alim akhirat atau ulama akhirat. Jadi satu, ilmunya tidak dijadikan jembatan untuk mengejar-ngejar dunia. Dia paham dunia itu barang rendahan, dia seperti sendal alat menyampaikan tujuan hati untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati, karena hati kayak dalam masjid bersih, dunia sebatas kantong, jadi ngeluarinnya gampang ngeluarinnya. Dua, alla yukhalifa qawluhu ma yaf'ala, ucapannya tidak bersalahan dengan perbuatannya, maknanya sesuai dengan perbuatannya. Kita nyuruh orang, kita dulu dah yang kerjain dikit dari yang terkecil. Sedekah saban hari biar kata 2.000, enggak apa-apa. Enggak mampu 2.000, 1.000, enggak mampu 1.000, gope, yang penting saban hari demi mendapatkan keberkahan doa malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafan, Tuhan tolong ganti berlipat-lipat ganda yang sedekah hari ini. Kedua, demi supaya jangan ngalamin susah hidup. Dengan sedekah seperak itu enggak bakalan ngalamin susah hidup dari doa yang dibaca oleh malaikat. Allahumma a'ti mumsikan talafan, Tuhan hancurin sehancur-hancurnya rezeki orang yang kagak sedekah hari ini. Begitu. Jadi kalau usaha kita hancur, berarti jangan salahin Allah. Ada satu hari
yang kita luput daripada sedekah. Begitu, enggak nyalahin Allah, nyalahin diri. Begitu dalam hidup. Apa aja latihan. Maka saya ajarin kawan-kawan majlis itu begitu. Dah biar kata sepera, duitnya mau kemana kayak kita tuh kalau pengen sehat saban hari, saban menit mencet, saban hari tapi diambilnya ama mobil penyedot WC saban hari enggak begitu, saban hari tapi disedotnya kapan kalau udah butuh. Ada tetangga yang susah kasih, begitu kayak begitu nyedotnya. Enggak mesti saban hari saban hari disedot sama mobil penyedot WC. Itu bakal stres. 1.000 perak kasih sama orang, enggak ada hasilnya. Tapi kalau dikumpulin adalah 1 juta. Ada teman kita ngeluh mau lahiran duitnya kurang 1 juta buat rumah sakit. Oh kayaknya ini nih ada penyedot WC, kasih berasa begitu tuh kayak begitu. Yang penting saban hari berbagi, bukan saban hari diberikan, tapi berbaginya saban hari, diberikannya kapan dibutuhkan. Jadi disisihin, bukan sisa. Jadi beda antara sisa sama sisi. Kalau disisihin emang niat, kalau sisa kagak niat. Begitu disisihin, kayak orang yang sedekah di panggung, apa itu namanya? Nyawer. Kayaknya pernah. Nah itu emang udah nyisihin di dompetnya untuk naik panggung. Itulah yang mesti harus dilakukan di dalam kehidupan agama kita nih. Kalau masjid pengen pendapatannya banyak masjidnya, maka kita duluan biar kata 1.000 perak begitu. Ada kotak amal ya kita isi, walaupun kita pengurus. Habis isi 1.000 ini nanti habis Jumatan karena kita ada dibagi, itu lain. Ini mengamal kita, ini mengurusinnya begitu, supaya kita juga ada ganjaran sedekah macamnya. Apa aja lah, aku lihat menyuruh kita untuk sholat, kita juga kudu sholat begitu. Sebab kalau enggak sayang, itu namanya ulama akhirat. Begitu. Ini yang paling penting di dalam kehidupan. Ini baru 2, masih 6 lagi. Begitu. Ya jangan malam hari ini ya kan? Ya kan? Iya baik, 2 aja. Begitu. Nanti yang 6. Kira-kira setuju gak besok pagi kiamat? Saya tanya, setuju gak? Oh enggak, ya udah kalau begitu ya nanti aja. Kalau besok pagi setuju kiamat saya kemudian. Kalau sebelum kiamat, begitu. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Allah. Demikian kajian kita pada